Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Ramadhani, NIM 6032000007. Baiklah, di sini kami akan menyelesaikan tugas bahasa Inggris yang dibimbing oleh Ibu dosen Marianti, SPD, MPD. Oke, langsung saja materi saya pada hari ini yaitu tentang adverb clauses of time atau kata keterangan waktu. Adverb clauses of time adalah kata keterangan atau tambahan yang dipakai untuk menerangkan waktu jadinya peristiwa, tindakan, atau pekerjaan. Penggunaan adverb clauses of time, penggunaannya pada saat Anda mengatakan atau menjelaskan tentang kapan, beberapa lama, atau seberapa sering tertentu terjadi. Contoh kalimat. Yang pertama menjelaskan tentang kapan. Dia datang kemarin. Kapan dia datang? Yang kedua menjelaskan seberapa sering terjadi. Kita kadang menonton film. Seberapa sering kita menonton film? Next, fungsi adverb clauses of time adalah untuk menunjukkan waktu. Jenis adverb clauses of time dibagi menjadi dua macam, yaitu adverb of definite time dan adverb of indefinite time. Adverb of definite time atau kata keterangan waktu tertentu adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang sudah tentu. Kata keterangan ini diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Yang termasuk dalam kata keterangan ini adalah today, tonight, every day, now, last week, next year, Sunday, in afternoon, at the 3 o'clock, yesterday. Contoh kalimat ini adalah He is reading a magazine now. I go to school by bus every day. Her cat did last week. Adverb of indefinite time atau kata keterangan waktu yang tak tentu adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang tak tentu. Pada umumnya kata keterangan ini terletak sebelum kata kerja dasar infinitif atau setelah to be, atau terletak kata kerja bantu auxiliary verb. Yang termasuk dalam kata keterangan ini adalah ever, usually, still, seldom, recently, lately, sometimes, often, before, never, afterwards. Contoh kalimat ini adalah sebagai berikut. Catatan, apabila terdapat beberapa adverb of definite time dan adverb of indefinite time dalam sebuah kalimat, maka kata adverb of definite time yang bersifat lebih khusus yang harus didahulukan. Contohnya sebagai berikut. My brother always sleep at 7 o'clock in the night, dan she goes to the movies on Saturday every week. Itulah materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Salwa. Review of verb tense. Bagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama simple, yang kedua perfect, yang ketiga progresif, yang keempat perfect progresif. Yang pertama simple. Simple present adalah bentuk waktu sekarang yang menunjukkan tindakan atau kondisi yang terjadi sekarang dengan rumus subject plus verb 1 s or s plus complement. Contoh, I watch television every day. Simple past tense adalah bentuk lampau yang menunjukkan tindakan atau kondisi yang terjadi dengan rumus subject plus verb 2 plus complement. Contoh, I watched television last night. Future menunjukkan tindakan yang belum dimulai dengan rumus subject plus will, shall plus verb 1 plus complement. Contoh, I will television tonight. Yang kedua perfect. Perfect present menggambarkan suatu peristiwa yang telah diselesaikan di masa sekarang. Rumus subject plus have or has plus verb 3 plus object complement. Contoh, I have read at home. Past perfect, di mana tindakan diselesaikan sebelum waktu yang ditentukan di masa lampau dengan rumus subject plus have plus verb 3 plus object complement. Contoh, I had already attended when they arrived. Future perfect, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut akan diselesaikan dalam waktu yang ditentukan di masa depan dengan rumus subject plus will plus have plus verb 3 plus object complement. Contoh,
will have already done when they arrive. Ketiga, progresif. Present progresif menunjukkan tindakan sedang berlangsung, bahkan saat kita sedang berbicara. Dengan rumus subjek plus to be is, am, are plus verb being plus object complement. Contoh, he is sleeping right now. Past progresif, yaitu tindakan yang terjadi selama periode terakhir yang sedang dibahas, dengan rumus subjek plus to be plus were plus verb ing plus object complement. Contoh, he was sleeping when I arrived. Third progressive menunjukkan bahwa tindakan tersebut akan berlangsung selama beberapa waktu mendatang, dengan rumus subject plus will plus be plus verb ing plus object complement. Contoh, he will be sleeping when we arrive. Perfect progressive. Present perfect progressive yaitu menggambarkan sesuatu yang dimulai di masa lalu, berlanjut hingga saat ini, dan mungkin hingga masa depan, dengan rumus subject plus have or has plus been plus verb 3 in plus object complement. Contoh, I have been studying for 2 hours. Perfect progressive menggambarkan sesuatu yang dimulai di masa lalu, berlanjut di masa lalu, dan diakhiri di masa lalu, dengan rumus subject plus had plus been plus verb 3 in plus object complement. Contoh, I had been studying for 2 hours before my freedom came. Future perfect progressive yaitu menggambarkan sesuatu yang dimulai saat ini dan berlanjut hingga masa depan, dengan rumus subject plus will plus have plus been plus verb 3 in plus object complement. Contoh, I will